Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup PMI. Hidup. Hidup PMI. Hidup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat dan sahabati yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bersilaturahmi di pagi menjelang siang yang insya Allah berkah, insya Allah diberikan keberkahan untuk kita semua, karena kita sudah mengawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian kita sudah sholawatan juga. Nah, ini salah satu bentuk PMII masih konsisten dalam membumikan Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dan juga mengangkat jiwa-jiwa nasionalisme untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pada momen yang berbahagia ini, istilah workshop kaderisasi kita ambil sebenarnya turunan dari PBPMI, turunan dari PKC, dan pada akhirnya kita turunkan di cabang, terutama hari ini di cabang Kota Cilegon. Sebenarnya apa yang akan dibahas, sahabat-sahabat? Yang coba kita bahas di momen workshop kaderisasi ini adalah penataan kaderisasi dari mulai skema kaderisasi, pola rekrutmen, kemudian juga kita bahas mengenai kurikulum kajian yang nanti sudah saya jelaskan sebelumnya juga kepada ketua komisariat, kepada sahabat-sahabat perwakilan Ayon waktu itu di rapat koordinasi kita, bahwa kurikulum kajian itu harus pertama ditandatangani oleh pemateri, kemudian yang kedua ditandatangani oleh ketua komisariat, ketiga ditandatangani oleh penanggung jawab kajian ke-1 atau kedua, kemudian juga harus dicetak mengetahui ketua internal cabang, kemudian dibagikan dan dipegang oleh anggota PMI, dipegang oleh ketua rayon, dipegang oleh ketua komisariat melalui bidang internalnya, juga dipegang oleh ketua cabang atau pengurus cabang atau ditempelkan di sekretariatnya. Maksudnya apa? Kalau kita bisa menskemakan ini, insya Allah ke depan kualitas kader kita ini akan rata begitu. Jadi nggak 1-2 yang pintar atau 1-2 yang paham atau 1-2 yang mengerti. Mungkin itu istilah workshop. Kemudian kalau kita berbicara sedikit mengenai sejauh mana kaderisasi PMI Kota Cilegon, harus diakui, harus kita banggakan, tapi juga tidak mengurangi rasa juang kita, rasa semangat kita, bahwa teman-teman sahabat-sahabat, ini informasi bahwa PMI Cilegon ini sebenarnya sudah meningkatkan kualifikasinya. Kalau di PMI itu kan standar kualifikasi itu berarti dia standar kurikulum atau sertifikat. Pertama, sebelum masanya Ketumanda, sebelumnya berarti masanya Ketumisma, itu PKD baru sekali. Nah, menginjak zamannya Ketumanda ini sudah 2 kali. Nah, artinya apa? Kualifikasinya ini sudah meningkat. Rata-rata kader PMI Kota Cilegon harus diakui hari ini sudah PKD. Meskipun secara kualitas belum sama rata, namun ini yang coba kita diskusikan begitu. Nah, ke depan kita ini kan coba ingin mendorong ke depan ini teman-teman dan sahabat-sahabat ini siapa yang mau diikuti ke PKL begitu. Jadi dari tahun ke tahun harus ada peningkatan kualifikasi tadi. Kalau di PMI kualifikasi atau sertifikasi itu ditandai dengan kaderisasi formal, yaitu Mapaba, PKD dan PKL. Nah, kalau teman-teman meningkatkan kaderisasi di PMI, maka secara otomatis banyakkan dulu kader PKD-nya, baru nanti dorong kader PKL-nya. Nah, ini tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab saya atau bukan tanggung jawab ketua komisariat, bukan, tapi tanggung jawab kita semua. Nah, semoga melalui workshop kaderisasi ini, harapan besar kita semua pasti ke depan kader-kader kita ini harus mampu menunjang secara kemampuan, mampu mengisi leading sektor. Kalau memang dia kuliah, dia fokus kuliah, ya sudah, bagaimana caranya kita dorong untuk S2 dari PMI S2-nya. Kemudian kalau memang mau pengusaha, kita dorong bersama-sama di sektor mana,
Kalau memang mau jadi politisi, bagaimana PMI punya rekomendasi di salah satu rekomendasi misalkan ke mencalonkan ketua KMPI ini konkret gitu loh. Nah, cabang PMI harus merekomendasi itu. Ini juga perlu diskemakan. Mungkin itu ya istilahkan standarnya adalah ya ibna zamanuka gitu. Jadi kita harus menjadi anak zamannya. Kalau anak zaman hari ini sudah berbicara intelektual, kita harus berbicara intelektual. Kalau zaman hari ini kita harus berbicara media, kita harus berbicara media. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga momen workshop ini sambil menunggu yang lain yang belum datang menjadi patokan semangat kaderisasi kita hari ini, dan semoga nanti modul kaderisasi PM Kota Cilegon segera bisa dirilis sebelum konferensi. Harapan besar kita itu, kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan kedua yaitu dari Ketua Umum Cabang sekaligus pembuka. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati jajaran pengurus cabang PCPM Kota Cilegon, pada yang saya hormati jajaran komisariat FPU Tirta dan FPI Haria beserta rayon dalam naungannya, dan yang saya banggakan sahabat-sahabat semua di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Ya, dalam tema kali ini kita membahas workshop kaderisasi. Sebenarnya tujuan awal daripada kegiatan hari ini itu mempersiapkan agen-agen atau para pengkader yang itu dari mana adalah sahabat-sahabat sendiri. Yang kedua, minimal sahabat-sahabat dapat mengetahui dan menganalisis kekurangan dan kelebihan di rayon ataupun komisariat sahabat-sahabat, serta merumuskan hal-hal yang sekiranya perlu direkomendasikan untuk kepengurusan ke depan. Karena berbicara PMI itu biasanya pengurus baru itu benar-benar PMI baru. Jadi kalau Aing jadi ketua komsat itu seakan-akan jadi ketua komsat yang pertama. Saya jadi ketua cabang seakan-akan jadi ketua cabang yang pertama. Karena apa? Karena nggak ada sistem yang ditinggalkan. Nah, hari ini dalam rangka perbaikan itu saya berharap sahabat-sahabat bisa merumuskan minimal untuk budayanya sendiri, minimal untuk di komisariatnya sendiri. Bagaimana sahabat-sahabat bisa menyampaikan ke kepengurusan selanjutnya nih yang kita lakukan A B C D E F G, yang kurang ini A B C D E F G, kira-kira begitu. Jadi pengurus nanti yang baru itu dia tahu mau ngapain yang pertama, dan dia tahu apa yang perlu diperbaiki yang kedua, dan dia tahu apa yang harus ditingkatkan yang ketiga. Kira-kira seperti itu. Jadi sahabat-sahabat mengetahui kira-kira begitu. Jadi nanti jadi pengurus itu nggak kayak pengurus baru, gua mau ngapain, gua mau kemana. Nah, itu yang saya nggak mau. Jadi kita mencontoh hal-hal yang disediakan oleh PMI, yaitu berbentuk workshop kaderisasi ini, yang bagaimana saya harap dapat dihasilkan sebuah rumusan. Dan dari workshop kaderisasi ini dibentuk tim yang jumlahnya nggak banyak. Saya kira tim ini mungkin terdiri dari 5 orang atau 4 orang yang dia bersifat merumuskan setelah mengkaji dari bahasan yang hari ini. Nah, skema hari ini setelah nanti ada pemaparan dari saya mengenai kaderisasi dengan tema menuju esensial PMI 2020. Jadi saya sudah bikin semacam prediksi apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita capai pada tahun 2020 atau 3 tahun lagi. Yang kedua, nanti saya berharap ada perwakilan dari komisariat atau rayon untuk menyampaikan kondisi objektif di kampusnya, di komisariatnya dan di rayonnya, yang juga nanti akan sahabat-sahabat bahas, dan lintas komisariat, lintas rayon ini saling memberikan masukan. Yang kedua, workshop kaderisasi ini bukan sebagai ajang untuk menjustifikasi, misalkan yang di rayon komisariatnya nggak aktif, itu bukan ajang dijustifikasi, tapi di sini kita ajang evaluasi. Misalkan yang di komisariat ini cabangnya kok nggak ada orang segala macam, kalau kita selalu berfokus pada justifikasi yang bersifat kesalahan, kekurangan, keburukan, itu nggak akan habis. Jadi maunya saya, kita di sini ajang untuk otokritik. Selain mengkritik diri kita juga mengkritik perbaikan untuk lebih baik. Jadi tolong, saya berharap tidak ada penyampaian hal-hal yang tidak objektif terkait misalnya permasalahan yang lintas struktur, tapi penguatan dalam struktural.
ya, dipahami ya. Jadi bukan ajang untuk menjustifikasi komisariat, bukan ajang untuk menjustifikasi cabang, dan juga bukan ajang untuk menjustifikasi rayon, kira-kira seperti itu, tapi ajang untuk berevaluasi. Itu nanti ada pemaparan dari saya, mungkin sebentar, skemanya dilanjut dengan mekanisme diskusi, tanya jawab, yang nanti akan dimoderatori oleh siapa, silakan, dan dilanjut oleh pemaparan dari komisariat dan rayon masing-masing. Setelah itu terakhir kita akan menentukan tim kaderisasi cabang. Jadi tim kaderisasi cabang ini bukan pengurus cabang dan bukan pengurus kor dan bukan pengurus rakyat, tapi seluruh anggota kader PMI Cilegon yang itu memang dia memiliki concern mengenai kaderisasi, memiliki kompetensi mengenai kaderisasi, dan memiliki kemauan mengenai kaderisasi. Kita bentuk yang nggak perlu banyak-banyak, 4-5, dan itu langsung nanti disupervisi oleh pengurus cabang, kira-kira begitu. Informasi sahabat-sahabat, sebentar lagi kita akan kongres ya. Jadi kongres itu proses demokrasi di PMI, forum tertinggi yang akan diselenggarakan di Kota Palu, Sulawesi Tenggara, tanggal 15 Mei sampai 19 Mei kira-kira. Yang akan berangkat kemungkinan besar dari undangan itu ada 3 orang, ketua cabang, sekretaris umum, dan ketua kopri. Jadi saya, sahabat Sudirman, dan sahabat Nufus kira-kira akan berangkat ke sana. Yang mau ikut silakan nyusul, tapi nggak ditanggung ongkosnya. Tapi kalau di sana dijamin lah, makan rokok kopinya dijamin. Tapi kalau untuk berbicara tiket ongkos ini nggak ada anggarannya dari kita. Tapi yang mau nyusul yang punya uang lebih nggak apa-apa, silahkan. Di sana pasti diayom oleh kita, kira-kira begitu. Mungkin sambutannya saya sekian karena nanti ada pemaparan yang lebih jelas, lebih konkret. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.